Kita informasi selanjutnya pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menanggapi usulan kasus yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah dilimpahkan ke KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menilai KPK memantau kasus Febri Adriansyah yang masih pada tahap awal dan belum memerlukan intervensi langsung berupa pengambil alihan. KPK merespon usulan kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah dilimpahkan ke lembaga anti rasuah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo meminta publik untuk terus memantau perkembangan 3 kasus korupsi yang menjerat Febri. Di sisi lain, KPK menghormati pelimpahan perkara dari polisi ke kejaksaan. KPK meyakini penyidik kejaksaan akan bersikap profesional menangani perkara tersebut. Perkembangan proses penyidikan di Kejaksaan Agung dan kita yakini juga profesionalitas kawan-kawan penyidik di Kejaksaan Agung ya, terlebih ini juga pelimpahan perkara dari kawan-kawan di kepolisian, tentu juga support penuh pasti dari kepolisian dalam proses penyidikan perkara di Kejaksaan Agung tersebut. Kan ini KPK kalau kata Komisi 3 atau Komisi 3 bilang KPK punya kewenangan untuk mengambil alih kasus ini. Jadi memang kalau kita merujuk ke Undang-Undang 19 2019 pasal 6 itu menyebut memang salah satu tugas KPK adalah melakukan koordinasi ataupun supervisi kepada instansi lain yang punya kewenangan dalam tugas pemberantasan tindak pidana korupsi termasuk juga pelayanan publik. Artinya semua itu terbuka kemungkinan ya, tapi tentu ada mekanismenya ya, sehingga di tahap awal ini kita masih terus memantau perkembangannya dan nanti kita akan lihat seperti apa perkembangan. Sebelumnya, Korps Pemberantasan Pidana Korupsi Polri menetapkan mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Lala, kalau kita ikuti perjalanan kasus Febri ini mulai dari penggeledahan, penetapan tersangka sampai pelimpahan, jalannya cepat banget ya. Benar, sprint Rizka. gitu. Benar. Kalau lari. Benar. Ingat dulu di awal-awal itu kabarnya penggeledahan dan penyitaan barang bukti di kantor Polda Metro Jaya itu digeruduk. Dalam tanda kutip itu sampai dijagain loh Friska. Dengan sampai polisinya juga siaga tempur. Karena yang datang bukan sembarang orang. Ya, ini yang jadi pertanyaan publik ya, Lala dan juga pemirsa. Dan juga gongnya bikin wow karena ada salam komando Kapolri dan Jaksa Agung. Oh, iya, tos. ya. Tos. Kita gitu bisa difoto juga ini? Nggak bisa ya? Nggak ada yang mau foto kita. Sementara itu, polisi gandeng Federal Bureau of Investigation atau FBI dan Kedutaan Amerika Serikat dalam usut 3 kasus korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Sejumlah personil FBI Amerika Serikat hadir di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Keterlibatan FBI untuk mengecek barang bukti dolar yang disita oleh polisi. Selain FBI, Polri juga gandeng Kedutaan Besar Amerika dan Singapura. Ini ada uang USD, SGD, rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang Singapura dolar, US dolar dari FBI dan Kedutaan Amerika, termasuk dari Kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan, nanti hasilnya dari 74 lempeng ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu proses dalam penyerahan penanganan perkara lanjutan yang ditangani oleh Joint Investigasi kepada Kejaksaan Agung. Saya rasa itu teman-teman sekalian ya. Pemirsa, pasca ditetapkan sebagai tersangka beredar info ex-Jampitsus Febri Adriansyah umroh. Namun, isu dibantah oleh Kejagung dan berdalih bahwa Febri masih di Indonesia dan dalam pengawasan penyidik. Usai rumahnya digeledah dan ditetapkan tersangka, keberadaan mantan Jampitsus Febri Adriansyah pun jadi tanda tanya. Apalagi hingga kini Febri belum ditahan.
Namun Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna memastikan Febri berada di Indonesia. Dan terkait dengan yang disampaikan terkait dengan inisial FA itu, yang jelas yang bersangkutan masih ada di Indonesia, tidak keluar negeri, dan kooperatif, dan dalam pantauan penyidik. Nggak benar itu, gimana mau umroh? Sudah dicekal oleh penyidik semula juga. Kami pastikan ada di Indonesia, tidak di luar negeri, dan sudah dicekal. Dan dalam pantauan penyidik juga. Febri muncul pertama kali ke publik pada Jumat 10 Juli lalu. Dengan percaya diri, Febri memastikan dirinya masih menjabat sebagai Jampitsus dan masih menangani sejumlah kasus, salah satunya makan bergizi gratis. Febri juga membantah memiliki keterkaitan bisnis dengan kafe yang digeledah polisi. Febri pun membantah uang yang berada di rumahnya disentul miliknya. Namun, sehari setelah pernyataannya, Kejagung mengumumkan Febri mundur dari jabatannya sebagai Jampitsus. Di hari yang sama, polisi menetapkan Febri sebagai tersangka. Ia diduga terlibat kasus korupsi dan pencucian uang terkait batu bara PLTU, Asabri, dan Krakatau Steel. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Febri tak lagi muncul di publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Agus Adrianto memastikan Febri Adriansyah dicekal selama 20 hari sesuai permintaan Polda Metro Jaya. Nah, nantinya durasi pencekalan bisa saja bertambah jika ada permintaan dari Kejaksaan Agung. Sementara ya 20 hari sesuai permintaan dari Polda Metro Jaya. Sekarang kan sudah diserahkan ke Kejaksaan penanganannya. Kita tunggu nanti setelah 20 hari nanti akan ada permintaan lagi dari Kejaksaan. Pencekalan itu masanya 6 bulan ya Pak, ini kenapa 20 hari Pak pertimbangan? Ya karena masih sementara ya, kemarin ya diajukan oleh Polda Metro Jaya. Jadi kita kasih 20 hari. Kita tunggu dari Kejaksaan. Okay? Sementara itu pemirsa, Kejaksaan Agung menerbitkan surat edaran yang memerintahkan menghentikan pengumpulan data dan keterangan terkait pelaksanaan program MBG. Meski demikian, Kapus Penkum menyatakan bahwa penghentian pengumpulan data bukan berarti hasilnya tidak diproses. Kejaksaan Agung menghentikan pengumpulan data dan keterangan terkait program makan bergizi gratis yang bermasalah. Melalui Direktur Penyidikan pada Jampitsus, menerbitkan surat edaran yang menginstruksikan Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia untuk menghentikan seluruh kegiatan pengumpulan data dan keterangan berkaitan dengan program MBG di wilayah hukum masing-masing. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyampaikan bahwa surat tersebut diterbitkan setelah batas waktu pengumpulan data yang sebelumnya diberikan kepada jajaran Kejaksaan Tinggi selesai. Meski demikian, Kapus Penkum juga menyatakan bahwa penghentian pengumpulan data bukan berarti hasilnya tidak diproses. Namun, proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti akan terus berlanjut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.